Kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Hawa panas Bahrain National Stadium di kota Rifa akan jadi saksi kembalinya serdadu Garuda berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Anak asuh Sinteyong bertekad membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik. Berbekal catatan positif di dua laga sebelumnya dan penambahan beberapa pemain baru, Timnas Indonesia optimis mampu mencuri poin dari tanah mutiara Teluk Persia. Jadi, mungkinkah Timnas Indonesia membawa pulang 3 poin atas Bahrain? Mari kita bahas. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan konten terbaik dari Starting Eleven Story. Kalau bicara flashback ke pertemuan terakhir Indonesia melawan Bahrain, jadi teringat angka 10. Ya, pembantaian 10-0 di tempat yang sama oleh Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Bagaimanapun masih menyisakan luka perih bagi Timnas Garuda. Namun, layaknya seseorang yang move on dari mantan kekasih yang lalu biarkanlah saja berlalu. Toh Timnas Garuda pernah menang juga atas Bahrain 2-1 di Piala Asia 2007. Sementara jika dilihat head to head secara keseluruhan, memang Indonesia kalah, di mana dari total 7 kali pertemuan, Bahrain mampu menang 3 kali, sedangkan Indonesia baru menang 2 kali, sisanya 2 kali berakhir seri. Tapi apalah arti sebuah head to head? Toh catatan pertemuan itu sudah lama terjadi. Kini Timnas Indonesia punya wajah yang berbeda. Ibaratnya, Timnas Garuda yang dulu bukanlah yang sekarang. Timnas Indonesia asuhan Sinteyong prestasinya telah meroket, bahkan levelnya sudah bukan ASEAN lagi. Bermaterikan pemain naturalisasi, Timnas Garuda sempat menahan imbang 2 raksasa langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Ditambah jelang laga melawan Bahrain, Timnas Indonesia kedatangan 2 pemain naturalisasi baru dari Eredivisie, yakni Miss Hilgers dan Eliano Renders. Coach Shin telah resmi memanggil 27 punggawa Garuda yang disiapkan untuk melawan Bahrain dan Cina. Sebagian besar pemain yang dibawa adalah sama seperti saat melawan Arab Saudi dan Australia. Bedanya, kali ini Justin Hubner tidak dibawa karena cedera. Posisinya digantikan Jordi Amat. Di lini depan juga ada pergantian, yakni Ramadan Sananta yang digantikan oleh Malik Rizaldi. Dengan materi tersebut, lantas apa yang harus dilakukan Coach Shin untuk meredam tuan rumah Bahrain? Kemungkinan Coach Shin tetap akan mempertahankan komposisi serta formasi sebagaimana ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Memakai pola andalan 5-4-1 atau 3-4-3. Coach Shin masih akan menitik beratkan kesulitan lini pertahanan, serta sesekali mencuri peluang melalui serangan balik. Kedatangan bek yang sempat menahan imbang MU, Miss Hilgers diharapkan bisa menambah kokohnya benteng pertahanan bersama Jai Itses dan Rizky Ridho. Lalu, apakah dengan bertahan solid saja sudah cukup? Sesekali mencari peluang untuk mencetak gol juga diperlukan. Saat bertandang ke Arab Saudi, terbukti Indonesia bisa mencetak gol melalui sepakan Wak Haji Ragnar yang terdefleksi setelah mengenai Sandy Walsh. Gol itu pun akhirnya menjadi milik pemain Kevin McLean. Dengan kata lain, memanfaatkan serangan balik serta kelengahan lawan seperti proses terjadinya gol tersebut juga harus dilakukan. Jangan lupa juga, kini Timnas kedatangan Eliano Renders yang kemungkinan akan ditempatkan sebagai gelandang serang sebelah kiri. Di Eredivisie musim ini, adik Tijani Renders ini sangat tangkas dalam mengobrak-ngabrik pertahanan lawan. Ia melakukan dribble ciamik, melepaskan tembakan, maupun turut terlibat dalam meningkatkan intensitas umpan. Kemampuan Eliano inilah yang bisa membuat Indonesia akan lebih variatif dalam menyerang. Selain memperkuat lini belakang dan menambah variasi serangan, Timnas juga harus mewaspadai pemain berbahaya dari Timnas Bahrain. Bek Timnas patut mewaspadai duo Mahdi dari Bahrain, yakni Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Humaidan.
Keduanya kini sedang gacor di Liga Domestik bersama klub Al-Hadiyah. Mereka baru saja mencetak gol saat melibas Manama klub 5 gol tanpa balas. Mahdi Abdul Jabar berposisi sebagai striker, sedangkan Mahdi Al-Humaidan berposisi sebagai sayap kiri. Keduanya bermain saat melawan Australia dan Jepang. Saat melawan Australia, 1 gol bunuh diri dari Harry Souttar juga berawal dari bangunan serangan Mahdi Al-Humaidan di sisi kiri. Tak hanya duo Mahdi saja, bek timnas juga harus mewaspadai top skor sepanjang masa Bahrain yakni Ismail Abdul Latif. Penyerang kawakan 38 tahun tersebut telah comeback dari cedera. Pencetak 124 gol bagi Bahrain tersebut bahkan sudah berlatih bersama skuad Bahrain di Rifa Minggu 29 September 2024. Untuk mengantisipasi mereka, para pemain timnas Indonesia harus berhati-hati dalam melakukan pelanggaran, juga mesti mengurangi kesalahan umpan. Pasalnya, selain mengandalkan fisik, Bahrain juga jago memanfaatkan kelengahan atau keteledoran lawan. Selain itu, pemain timnas juga harus mengantisipasi siasat licik pemain Bahrain. Terbukti saat melawan Australia, siasat licik tersebut sukses buat pemain Australia frustasi. Australia sempat dibuat jengkel dengan pemain Bahrain yang hobinya guling-guling di lapangan, mengulur-ngulur waktu. Sampai-sampai bek Australia Alessandro Circati gemas dengan ulah para pemain Bahrain tersebut. Selain akting seperti bintang FTV itu, ulah supporter Bahrain juga harus diwaspadai. Saat melawan Jepang, mereka mengintimidasi pemain Jepang dengan laser. Hal itu bisa saja menyulut emosi para pemain timnas. Punggawa Garuda harus belajar sabar dari pemain Jepang yang tetap tenang dan tak terpengaruh meskipun diganggu sedemikian rupa. Tak selesai sampai di masalah akting dan laser saja. Baru-baru ini wasit yang akan memimpin laga juga dikhawatirkan akan menjadi masalah. Pasalnya, seluruh perangkat wasit yang akan memimpin laga tersebut berasal dari negara Asia Barat yang notabene benua tempat Bahrain berasal. Laga tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang akan dibantu oleh asisten wasit Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Ghati dari Yaman. Sementara Abdullah Al-Kandri dari Kuwait bertugas sebagai wasit VAR. Meski AFC tidak melanggar regulasi, namun penunjukan tersebut dianggap akan berat sebelah oleh publik Indonesia. Kekhawatiran publik Indonesia tersebut bukan tanpa bukti. Wasit berusia 41 tahun itu memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversialnya terjadi pada Piala Asia U23 2020. Ketika itu ia memimpin laga antara Arab Saudi versus Thailand dan memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi melalui bantuan VAR. Keputusan tersebut membuat Arab Saudi yang notabene negara Asia Barat meraih kemenangan tipis 1-0. Namun terlepas dari siasat licik yang coba direncanakan untuk menjegal Indonesia, Bahrain juga seserius itu menghadapi timnas Indonesia, sehingga persiapannya dibuat sematang mungkin. Sebanyak 29 pemain timnas Bahrain sudah berkumpul dan berlatih sejak Minggu 29 September 2024. Sedangkan timnas Indonesia sendiri baru berangkat ke Bahrain tanggal 5 Oktober 2024, bahkan tanpa melakukan latihan dahulu. Namun terlepas dari kondisi terkini tersebut, timnas Garuda tetap diharapkan PSSI mampu mencuri poin dari tanah Bahrain. PSSI juga telah mematok target, yakni pulang dari Bahrain dan Cina meraih 4 poin. Syukur-syukur sih bisa lebih. Selamat berjuang Garudaku. Jangan lengah, tetap fokus dan kontrol emosi. Sekali lagi, hati-hati siasat licik Bahrain.